Halo, selamat pagi adik-adik semua. Lama sekali ya kita nggak berjumpa ya. Nah, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu di GKA Immanuel. Hari ini pun di gereja juga ada ibadah. Jadi kita sama-sama ibadah di jam yang sama. Jadi kalau adik-adik ada yang berminat ingin beribadah bertemu dengan kita semua, minggu depan bisa datang ke gereja. Tapi dengan seizin papa mama lo ya. Nah, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, mari kita masuk dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami, anak-anak-Mu, di ibadah hari ini, di mana kami anak-anak-Mu bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, tolonglah kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, dengan hati yang penuh sukacita, dan agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tahu kan bagaimana kita bisa hidup di dunia ini? Itu hanya karena kasih daripada Tuhan Yesus. Kita lama sekali belum menyanyikan lagu ini, KASIH. Masih ingat kan? Langsung minta semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu ini dengan gerakan KASIH. Tidak marah-marah dan sayang kepada semuanya. Nah, adik-adik silakan duduk lagi. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan kasihnya itu nggak pernah putus, terus mengalir dalam kehidupan kita. Seperti apa? Kalau air mengalir itu namanya apa? Betul, sungai. Kasihnya seperti sungai. Demikian juga damainya seperti sungai, dan berkatnya pun seperti sungai. Bagaimana Tuhan begitu cinta kepada kita. Kita nyanyikan lagu kasihnya seperti sungai.
kita, mengasihi kita, dan membuat kita damai. Semuanya kita hadapi dengan hati yang penuh sukacita. Tentu karena apa? Karena Allah sangat peduli dengan adik-adik, dengan Lause, dengan semua teman-teman kita. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik mengambil Alkitabnya masing-masing, kemudian duduk yang manis dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelum itu kita nyanyikan satu kali lagi lagu Allah Peduli, untuk menunjukkan bahwa Allah peduli dengan kita. adik-adik semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, apa kabarnya?
Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung mau perkenalkan diri dulu ya, supaya adik-adik kenal ini siapa sih Lause yang cerita hari ini. Jadi perkenalkan, nama Lause Cynthia. Lause yang akan bersama-sama adik-adik selama kurang lebih 2 bulan ini. Semoga kita bisa segera akrab ya. Nah, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan kita sama-sama berdoa meminta tolong Tuhan supaya dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa firman yang mau Engkau sampaikan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang punya kakak? Kalau yang punya adik di sini siapa? Adik-adik punya juga nggak saudara sepupu, kakak sepupu, adik sepupu? Nah adik-adik pasti sayang banget kan sama mereka. Meskipun mereka nakal, adik-adik nggak boleh benci mereka ya. Adik-adik kalau mereka buat nakal, adik-adik harus ngingetin mereka untuk nggak boleh buat gitu lagi, nggak boleh berbuat nakal lagi ya. Nah, jangan sampai kita seperti kakak ini nih adik-adik. Nama kakak ini adalah Kain. Dia itu iri banget adik-adik sama adiknya yang namanya Habel. Dia itu merasa kalau Tuhan itu lebih sayang sama Habel adik-adik daripada sama dia. Waktu dia lihat persembahannya Habel lebih diterima daripada persembahannya dia jadi iri sama Habel. Padahal ya adik-adik, sebenarnya Kain itu juga disayang sama Tuhan. Waktu Kain mau buat jahat sama Habel, Tuhan itu ingetin Kain loh adik-adik buat tidak buat jahat sama Habel. Tapi Kain itu nggak mau mendengarkan suara Tuhan adik-adik. Dia masih tetap berbuat jahat sama Habel. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Iya, yang terjadi adalah Tuhan menghukum Kain karena Kain sudah berbuat jahat sama Habel. Nah adik-adik, mungkin ya kita nggak berbuat jahat seperti yang dilakukan Kain pada Habel. Lalu saya yakin adik-adik adalah anak yang baik yang nggak mungkin berbuat jahat sama saudaranya adik-adik ataupun sama temannya adik-adik. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus bilang pada orang-orang yang berkumpul saat itu adik-adik, bahwa kalau kita benci sama orang, kita iri sama orang, kita benci banget lah sama orang itu, nggak suka banget, itu sudah termasuk perbuatan membunuh adik-adik. Adik-adik sudah termasuk melanggar perintah Tuhan yang berkata jangan membunuh. Adik-adik berarti sudah melakukan perbuatan sama yang seperti Kain lakukan pada Habel. Nah adik-adik, Lause yakin, Lause sendiri dan adik-adik pasti juga pernah benci ya sama saudara kita. Kita pasti pernah iri sama saudara kita ataupun sama teman kita. Kita seharusnya bisa mendapatkan hukuman maut adik-adik karena dosa kita, karena kita sudah melanggar perintah Tuhan. Tapi adik-adik, kabar baiknya adalah Tuhan mau menggantikan hukuman kita adik-adik. Kita harusnya yang dihukum adik-adik, tapi karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan mau menggantikan hukuman kita adik-adik, sehingga kita nggak lagi dihukum sama Tuhan. Adik-adik, Tuhan di sini bukan mengajarkan kita untuk nggak boleh benci saudara kita ataupun teman kita ya adik-adik. Tapi Tuhan di sini mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain adik-adik. Ya meskipun mereka kadang menjengkelkan ya adik-adik, kadang sulit gitu untuk mengasihi mereka, tapi Tuhan di sini mengajarkan kita untuk apa? Saling mengasihi adik-adik. Adik-adik kedengarannya sulit ya. Lause sendiri juga kadang merasa sulit nih adik-adik, karena terkadang mereka nggak mau sayang sama kita juga, mereka malah benci sama kita. Tapi adik-adik, kalau kita datang sama Tuhan, kita minta tolong Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita adik-adik untuk bisa saling mengasihi mereka adik-adik. Tuhan sudah sayang sama kita nih adik-adik. Tuhan bisa mengasihi kita yang nakal sama Tuhan adik-adik. Karena itu Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita mengasihi teman-teman kita, saudara kita. Jadi yuk kita sama-sama datang ke Tuhan adik-adik. Kita minta tolong Tuhan untuk kita sama-sama mengasihi teman kita, saudara kita, dan belajar memaafkan mereka ya adik-adik, dan juga memaafkan diri sendiri adik-adik, yang terkadang kita juga merasa iri ya sama orang lain. Nah sekarang kita sama-sama tutup dalam doa yuk adik-adik. Kita sama-sama datang pada Tuhan, meminta tolong pada Tuhan. Yuk mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengampuni kami yang nakal padamu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menggantikan hukuman kami. Seharusnya kami yang menerima hukuman, tapi Engkau mau menggantikan kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, ajarkan kami untuk sama seperti Engkau yang mengasihi kami mau mengasihi saudara kami, teman kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dan ya kiranya kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, kiranya kami bisa saling mengasihi Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Nah, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan untuk gereja kita, bisa mentransfer ke nomor rekening tertera di sini. Atau adik-adik bisa mengumpulkan dulu di rumah. Kalau nanti ada waktu mau ke gereja, mau ibadah bersama-sama, bisa diserahkan saat itu. Oke? Bye. Supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh amat. Tersebut perintah Allah keempat, menguduskan hari tua. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Tersebut perintah Allah yang kelima, memenati orang tua.